Pastikan uang Anda asli, terutama pecahan-pecahan besar seperti 100 atau 50 ribuan. Pada pertengahan 2013 saja, tercatat total uang palsu mencapai lebih dari 60.000 lembar. Trennya memang menurun seiring pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat. Peredaran uang palsu tak terbendung meski ganjaran hukuman bagi yang tertangkap mencapai 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Sejatinya uang palsu dapat dengan mudah dikenali. Cara yang paling sederhana adalah dengan menerawang. Namun ada teknik lain yang digunakan untuk mengenali keaslian uang dan melindunginya dari pemalsuan. Caranya dengan meneliti gambar di dalam uang yang dihasilkan oleh engraver. Engraver adalah pengukir gambar atau motif yang sulit ditiru dalam selembar uang. Mujirun adalah mantan engraver rupiah. Ia pensiunan karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri. Salah satu dari sedikit orang dengan keahlian langka di seluruh dunia. Kalau profesi engraver itu sebetulnya untuk penanganan suatu gambar pada gambar utama di uang, itu memang untuk sekarang itu profesi ini sangat-sangat langka. Mungkin di Eropa pun juga agak sulit ini, karena di pembentukannya itu di Indonesia pun tidak ada sekolahnya. Saya itu run-temurun dari senior saya, tapi waktu itu saya kebetulan ditangani oleh Profesor Tecionini, pembuat uang Itali. Itu saya yang memberikan suatu pengajaran tentang teknik dan masih sangat handal untuk sekuritas untuk di uang itu. Dolar pun pakai itu, sampai sekarang itu masih pakai dolar, pound sterling, Jepang. Engraving merupakan proses pengamanan tertinggi dalam pembuatan uang kertas. Teknik ini dikembangkan di Jerman sekitar tahun 1430 dari engraving atau ukiran halus yang digunakan para tukang emas untuk mendekorasi karya mereka. Media pengukiran gambar menggunakan plat baja. Bentuk titik dan garis yang dibuat membentuk suatu objek yang memiliki dimensi. Teknik engraving lebih rumit karena diterapkan di media kecil dengan skala 1:1. Teknik ini yang membedakan uang asli dan uang palsu meski tak langsung mudah dikenali oleh mata telanjang. Mujirun membutuhkan waktu 3 bulan untuk membuat satu objek gambar pada uang kertas. Pada pecahan 1000 yang saya buat tahun 87 itu saya bilang tadi saya biar nyukil bisa 1 mili tak belah 6 garis. Itu saya buktikan, coba dilihat di matanya ini, kalau ini uang asli, di matanya itu sebelum titik hitam mata itu saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Padahal itu nggak ada 1 mili, sudah tak isi 5. Sebelum titik hitam mata. Jadi di dalam mata itu ada tengahnya itu hitam mata. Sebelum titik hitam mata itu tak bikin garis lingkaran 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah baru hitamnya lagi tak cross itu. Nah itu kalau bila dibuat nanti akan dipalsu dengan film tidak akan mampu. Sepanjang karirnya ia telah mengerjakan 13 seri uang yang sehari-hari kita gunakan. Usai pensiun, Mujirun kini membuat lukisan dengan teknik engrave. Keahlian yang tidak dimiliki banyak orang ini membuat harga lukisannya mencapai 25 juta rupiah. Sayangnya, teknik engrave tak banyak diminati generasi di bawahnya. Ya alhamdulillah kemarin komentarnya Bu Ani positif, sampai dia terima kasih Mas, apik banget kata dia. Ya saya juga terima, bahkan dia menyatakan lah ini pengukir berapa ini ya, untuk sementara ini pengukir itu ya sangat langka Bu. Malah dia mengusulkan, lah terus gimana nanti kalau Bapak meninggal, apa nggak bikin sekolahan aja? Ya saya bilang sama Bu Ani Yudhoyono, ya itu tugas Ibu dan Ibu Menteri ini, kebetulan Bu Maria Pangestu di sebelah saya. Sejak tahun 1955 hingga kini, Indonesia baru memiliki 8 perancang uang kertas. Bila dirata-rata, maka setiap 7 tahun, Indonesia hanya mampu mencetak 1 engraver. Mujirun belajar hingga ke berbagai negara, seperti Inggris, Italia, Swiss, dan Hungaria.
Keahlian khusus seperti ini menuntut tanggung jawab dan integritas yang besar. Tak berniat menyalahgunakan kemampuan engraving di atas uang, Mujirun memilih menjadi pelukis usai pensiun.